Halo adik-adikku, kembali lagi dengan kakak ya dalam pembahasan soal-soal. Soal-soal yang kakak ambil adalah soal-soal yang menarik, ya, menarik, menantang, dan nggak biasa. Oke ya, inilah soalnya. Oke, kakak baca soalnya ya. Jadi elektron yang ditembakkan searah sumbu Z. Oke, ini ada elektron, ya, ditembakkan searah sumbu Z negatif. Oke, berarti kalau begitu sebelum semuanya kita bahas, ya, kita gambarkan dulu sumbu X, Y, Z, ya. Oke, jadi ada sumbu ini, standarnya ada ya, ada pernah tahu semuanya. Ini kita sebut sumbu X positif, ini kita sebut sumbu Y positif, dan ini kita sebut sumbu Z positif, ya. Yang negatifnya yang mana nih, ya, tarik berlawanan, inilah yang negatif, Z negatif. Tarik yang berlawanan, inilah Y yang negatif. Tarik yang berlawanan, itulah X yang negatif. Oke ya, itu sumbu-sumbunya ya. Oke, jadi katanya elektron ditembakkan searah sumbu Z negatif. Oke, jadi kecepatan elektron ya, kakak gambar di sini elektron, atau kakak kasih hitam. Elektron itu muatan negatif. Nah, ditembakkan ke sana, ke arah sumbu Z dengan kecepatan V, Z negatif. Oke ya. Terus kelajuannya V. Nah, memasuki ruang tertutup berbentuk kubus. Kubus itu 3 dimensi. Ada sumbu Y, X, Z-nya. Ya, berisi medan magnet homogen yang berarah ke sumbu X. Oke, kita gambar. Ada medan magnet arahnya begini. Ya, medan magnet arah sumbu X positif. Kemudian juga ada medan listrik E searah sumbu X negatif. Kita gambar begini. Kita letakkan semuanya. Ini. Ya. Oke, jadi ini B-nya nggak hanya satu, D banyak. Banyak BB, banyak ini apa namanya? Medan magnetnya di sini garis-garisnya banyak sekali, nggak satu. Begitu juga medan listriknya nggak satu, banyak sekali, ya. Tapi kakak gambar satu saja lah cukup sebagai perwakilan. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa komponen kecepatan yang mungkin? Ya, kita lihat ya, kecepatan apa saja yang mungkin. Baik. Ada teori yang mengatakan gini deh. Ya, kalau ada elektron bergerak V dalam medan magnet, maka ya medan magnetnya apalagi homogen, ya, kecepatannya, kelajuannya juga tetap, maka yang terbentuk adalah lintasan elektronnya berupa lingkaran. Lalu bagaimana cara menggambarkannya lingkarannya? Apakah di sini di bidang ZY? Apakah di bidang XZ? Apakah di bidang apalagi yang belum XZ sudah, ZX ya? Apakah di bidang mana? Nah, untuk menentukan di mana letak lintasan lingkarannya gampang sekali, ada teori bilang begini ya, kalau medannya ke sana ya, maka lintasannya begini ya, jadi medan magnetnya dianggap sumbu. Oke ya, kalau medan magnetnya ke sana ya, maka lintasannya ini, jadi medan magnetnya dianggap sumbunya ya, kayak medan magnetnya. Nah, gitu. Oke, kalau misalkan lintasannya begini katakanlah ya, maka medan magnetnya keluar. Ini ya, begitu teori mengatakan. Sehingga kalau kita lihat soal ini, medan magnetnya seperti ini jadi sumbu untuk lintasan elektron ini. Jadi elektron di sini nanti, ya, elektronnya nanti membentuk lintasan di bidang YZ. Kenapa? Karena B-nya begini. Nah, jadi lintasannya ada di bidang YZ negatif. Nah, dari sini kita bisa cari deh, ya, kita bisa cari kecepatan apa yang mungkin. Ya, ternyata kecepatan yang ada di sini deh. Kita gambar elektronnya ya, ya kecepatan ini deh, ya,
Kecepatan apa? Kecepatan YZ. Jadi kecepatan yang ada bidang YZ, ya. VYZ. Jadi kita dapatkan ya. Kita dapatkan adalah kecepatan VYZ. Nah, begitu. Nah, nanti kita cari berapa nih? Ya, berapa? Yuk kita pakai lintasan melingkar itu mengandung gaya sentripetal. Ya, di setiap gerak melingkar pasti ada gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetalnya berupa apa? Ternyata gaya sentripetalnya berupa gaya Lorentz, gaya magnet. Nah, gitu. Kita selesaikan ya. Gaya sentripetalnya adalah massa kali kecepatan. Ini tentunya kecepatan sudah YZ, ya. Kecepatan dari YZ. Nah, ini tentu saja kecepatan dari YZ. Jangan lupa dikuadratin, dibagi jari-jari, karena itu rumusan gaya sentripetal sama dengan gaya Lorentz. B medan magnet muatannya kali V. V-nya adalah VYZ. Ya, V-nya adalah VYZ. Oke, matematik bilang ini nanti bisa dicoret satu. Habis, ini habis. Ya. Sehingga nanti kita dapatkan VYZ-nya adalah sama dengan ya R jari-jari medan magnet muatan dibagi massa. Inilah kita dapatkan ya. Itulah kemungkinan dari kecepatan yang ada di soal ini. Kecepatan VYZ, kecepatan yang ada di bidang YZ. Kenapa kecepatan di bidang YZ? Karena dia medannya ke sana. Ya, medannya ke X, maka lintasannya akan dibuat di bidang YZ. Seperti teori-teori ini. Ya. Oke. Kemungkinan apa lagi yang bisa muncul? Kecepatan apa lagi? Nah, kecepatan dari yang ditimbulkan oleh medan listrik. Nah, ini adalah kecepatan yang ditimbulkan oleh medan magnet. Oke, sekarang kita lihat kecepatan apa sih yang ditimbulkan oleh medan listrik. Baik, kita gambar dulu medan listriknya. Ini adalah medan listriknya. Iya, medan listriknya. Oke, elektron diletakkan di sini. Ya, elektron diletakkan pada medan listrik yang arahnya ke barat, ke kiri. Oke, apa yang terjadi dengan elektron? Maka menurut teori, elektron justru akan terkena gaya kebalikan arahnya dari medan listrik, jadi ke sana. Nih, namanya gaya listrik, FC. Gaya listrik, gaya Coulomb. Ya, gaya Coulomb menyebabkan elektron bergerak, berarti percepatannya kita dapat deh. Gaya Coulomb menyebabkan elektron bergerak. Elektron bergerak punya massa, punya percepatan. Gitu ya. Nah, karena gayanya searah dengan arah sumbu X positif, jadi ini kita bikin X positif, ya. Nah, maka percepatannya pun gitu, ya, percepatan X positif ke arah sumbu X positif, karena gayanya searah sumbu X positif. Oke, dengan demikian kita dapatkan nanti arah X, arah kecepatannya adalah arah sumbu X positif dengan membagi gaya Coulombnya dibagi massa. Gitu ya. Kalau kita lanjutkan, maka X arah percepatan adalah arah sumbu X positif. Kita masukkan gaya Coulomb adalah Q muatannya kali medan listriknya. Maka kita dapatkan rumusan ini. Ya, jadi arah percepatannya adalah arah sumbu X positif. Oke, dengan demikian kita bisa bilang, ya, dengan benar, maka A percepatan arah sumbu X-nya adalah yang positif. Berarti lebih besar dari 0. Oke, akibatnya apa? Kecepatannya pun begitu, ya. Karena ada percepatan searah sumbu X, maka kecepatannya pun begitu, ya. Searah sumbu X positif juga. Nah, inilah kemungkinan yang bisa kita dapatkan, yaitu kecepatan di bidang di bidang YZ akibat medan magnet, ada kecepatan searah sumbu X karena medan listrik. Ya, oke, semoga bermanfaat. Baik, sampai ketemu lagi. Bye.